yang dimana D kecil adalah pengurangan dari T besar dikurangi X bar D. Oke, langsung saja kita kurangi si D besar dikurangi dengan X bar D. Nah, pada kolom X bar D, karena hanya satu nilai saja, kita perlu menguncinya dengan F, Fn F4, atau memberikan tanda dolar di masing-masing sisi ini, sisi L dan 3-nya, agar nilai si X bar D itu tidak terdrag ke bawah, atau hanya satu nilai yang akan digunakan saja. Oke, setelah itu kita tinggal drag saja dan memperoleh nilai seperti ini. Nah, dari nilai D kecil ini kita tinggal mengkuadratkan D kuadratnya untuk mendapatkan nilai D kuadrat. Tinggal membuat pangkat 2-nya. Jadi si ini diberikan pangkat 2. Oke, sudah tinggal di drag. Nah, jadi hasil tersebut adalah nilai D kuadrat. Tapi nilai yang perlu kita cari adalah dari rumus tadi, di rumus yang ada itu, D kuadrat itu harus sigma D kuadrat, atau penjumlahan dari D kuadrat. Yang dimana D kuadrat ini kita jumlahkan secara keseluruhan sampai di urutan ke-50 kita jumlahkan dan akan mendapatkan hasil berapa. Nah, makanya saya akan menjumlahkannya di bawah sini saja dengan fungsi sum. Jadi sum itu untuk menjumlahkan secara keseluruhan. Mulai dari atas, tinggal drag ke bawah. Sumnya sebesar 6.588,98. Ini adalah nilai dari sigma D kuadrat. Selanjutnya, nilai apa lagi yang perlu kita cari berdasarkan nilai T hitungnya? X bar D sudah kita dapat, terus sigma D kuadrat sudah kita dapat, nilai N-nya sudah kita dapat. Nilai N-nya kan 50, oke. Jadi sudah aman nilai yang diperlukan. Jadi nilai utama itu kan tadi X bar D, kita kasih masuk di sini nilai X bar D sebesar minus 30,8. Oke, kita masuk di sini, kasih masuk. Terus nilai sigma D kuadratnya ini kita masuk di sini. N-nya sebesar 50, saya tulis di sini N-nya 50. Ini X bar D. Karena di Excel tidak bisa X bar, jadi XD saja. Terus ini D kuadrat, saya tulis sigma D kuadrat saja. Sigma D kecil kuadrat. Nah, untuk N-nya 50. Seperti itu. Oke, lanjut. Jadi kita akan melakukan perhitungan. Perhitungan untuk mencari nilai T hitung. Nah, oke, selanjutnya kita akan mencari nilai T hitung. Pertama kita masukkan dulu nilai si X bar D-nya sebagai nilai utama. Karena rumus dia kan angkanya paling atas nih, X bar D. Nah, seperti ini. Nah, kita masukkan ke sini angka minus 30,98. Lanjut, selanjutnya adalah kita akan menghitung si, ini kan 50 kurang 1 pasti 49, bisa kita lanjut. Nah, yang perlu diketahui adalah 50 dikali 50 kurang 1 atau 50 kali 49. Itu nilainya berapa? Kita mencari N-1 dulu, N-1. Jadi N-1 itu si N ini dikurangi dengan 1, 49. Nah, kemudian kita akan mengkalikannya 50 dikali dengan 49. Diperoleh 2450. Nah, makanya kita peroleh nilai di sini 2450. Oke, selanjutnya kita akan melihat, kita akan membagi antara si sigma D kuadrat itu dibagi dengan 2450. Ini kan rumusnya, saya coba copy rumusnya agar gampang. Biasa ya. Oke. Jadi rumusnya adalah T itu sama dengan X bar D per akar sigma D kuadrat per N kali N min 1. N kali N min 1 kan kita peroleh 2450. X bar D kan minus 30,98. Nah, yang perlu kita cari adalah pembagian antara sigma D kuadrat dibagi dengan N kali N min 1. Kita bagi antara sigma D kuadrat per N kali N min 1 atau 2450 diperolehnya sebesar 0,6893, atau dapat kita genapkan menjadi 2,7 ya. Makanya ada
angka 2,7 di sini. Tapi masih ada akar. Nah, akarnya adalah kita tinggal tulis fungsi SQRT untuk menunjukkan nilai akar. SQRT dari si 2,68 ini. Nah, diperoleh SQRT-nya sebesar 1,6399. Dibulatkan menjadi 1,64. Nah, hilang sudah nilai fungsi akar tadi, sisanya tinggal si X bar D tadi atau minus 30,8 dibagi dengan 1,64. Nah, kita tinggal mencari nilai T hitungnya dengan membagi si minus 30,98 ini dibagi dengan 1,64. Nah, diperoleh sebesar T hitung sebesar minus 18,89 dengan dibulatkan menjadi minus 18,9. Makanya nilai T hitung yang kita peroleh itu sebesar minus 18,9. Oke, selanjutnya kita untuk menentukan keputusan apakah H0 atau H1 yang diterima, kita harus menentukan nilai dari T-tabel itu sendiri. Yang dimana mencari nilai T-tabel itu dengan cara melihat nilai alfa sebesar apa, yaitu 0,05, dan uji yang kita gunakan kan uji satu arah, sehingga yang berlaku itu alfa 0,05. Dengan DF-nya adalah DF itu adalah derajat kebebasan dengan rumusnya adalah N-1 atau 50/1 atau 49. Derajat kebebasan ini juga menentukan berapa nilai T-tabel yang akan kita cari. Nah, T-tabel yang kita perlu di sini adalah 1,68. Adapun cara mencari nilai T-tabel adalah di Excel. Kita dapat mencari dengan cara menuliskan TINV atau rumus TINV. Kita pertama kita menuliskan rumus di Excel itu TINV, yang dimana probability itu kita isi dengan nilai alfa. Alfa yang kita gunakan adalah 0,05, tapi dengan ketentuan menggunakan uji satu arah. Nah, uji satu arah itu hanya berlaku untuk uji yang tadi hanya melihat tinggi dan rendah, lebih tinggi atau lebih rendah dan seterusnya. Nah, jadi karena di Excel itu sifatnya dia akan membagi dua, dia itu hanya menghitung yang sifatnya dua arah. Karena dua arah itu akan membagi dua nilai alfa. Nilai alfa tadi sebesar 0,05, kalau dibagi dua akan menjadi 0,025. Tetapi kita harus mempertahankan angka yang 0,05 karena hanya menggunakan uji satu pihak. Nah, untuk agar dapat kita tetap menggunakan alfa 0,05, kita harus menuliskan 0,1 agar nanti ketika dibagi dua itu akan menghasilkan 0,05. Seperti itu cara kerja untuk mencari nilai T-tabel di Excel. Yang dimana kan nanti si nilai probability itu pasti akan dibagi dua oleh Excel. Makanya agar si nilai 0,05 itu tetap dipakai, maka nilai awalnya yang akan kita tingkatkan atau yang akan kita tinggikan nilainya. Nah, probability sudah kita peroleh. Kemudian selanjutnya kita berikan tanda koma untuk melihat untuk memasukkan nilai degree of freedom atau DF tadi sebesar 49 kan DF-nya. Kita tinggal tutup kurung, kemudian enter. Nah, diperoleh sebesar T tabelnya adalah 1,67 atau bulatkan menjadi 68. Nah, yang menjadi permasalahan adalah kalau orang salah memasukkan misalnya uji satu pihak tetapi tetap memasukkan alfa 0,05 TINV-nya di TINV-nya. Padahal uji satu pihak yang digunakan tetapi tetap memasukkan 0,05. Nah, maka hasil yang akan diperoleh pasti berbeda dengan nilai T-tabel yang seharusnya. Nah, ini sudah dibagi dua. 0,05 ini sudah dibagi dua menjadi 0,025. Karena begitu cara kerja dari Excel itu sendiri. Nah, T itu yang seharusnya T-tabel yang harusnya dipakai memang sebesar 1,67 6765 atau nilai T-tabel itu dapat kita lihat di nilai di tabel T. Tabel T itu dapat kita lihat di oke. Saya coba akan membuka file T-tabel ya. Semoga masih ada. Oh, sepertinya tidak ada. Jadi pada tabel T itu akan menghasilkan nilai sebesar 1,67651 dan seterusnya. Atau sama saja sebesar 1,668 kita bulatkan. Nah, jadi dari hasil T tabel dan T hitung ini kita bisa membandingkan nih yang mana yang lebih besar antara T hitung dengan T tabel. Tapi dengan melihat kriteria keputusan terlebih dahulu. Nah,
Selanjutnya adalah kriteria keputusan. Kita akan tolak H0. Tolak H0 jika T hitung itu lebih besar dari T tabel. Atau kalau terjadi kasus yang di mana T hitung itu bernilai minus, T hitung yang kita peroleh kan sekarang nilai minus. Nah, ketentuan yang tadi tidak bisa berlaku karena T hitung yang ini yang dimaksud adalah T hitung yang bernilai positif, T hitung yang bernilai plus. Nah, kalau T hitungnya bernilai minus, maka yang berlaku adalah T hitung dikurang dari minus T tabel. Nah, T tabelnya yang kita minuskan, yang diberikan nilai minus agar setara. Nah, karena T hitungnya sudah diperoleh dan T tabel juga sudah diperoleh, T tabelnya sudah sebesar ini adalah 1,68 tadi hasil pembulatan, kita menentukan keputusan. Berdasarkan hasil di atas, diperoleh nilai T hitung itu sebesar minus 18,9 dan T tabel sebesar 1,68, sehingga T hitung itu minus 18,9 itu lebih kecil daripada T tabel yang diminuskan atau minus 1,68. Maka keputusannya adalah tolak H0. Seperti itu. Kalau terima H0 artinya kan kebalikannya, tinggal kalau si minus T hitungnya lebih besar daripada minus T tabel, maka kita akan terima H0. Tapi karena minus T hitungnya lebih kecil daripada minus T tabel, artinya kita akan menentukan keputusan bahwa keputusan kita menolak H0. Jelas ya, ini minus ini kan pasti jauh lebih kecil daripada minus yang ini. Walaupun angka yang ini, angka T hitungnya lebih besar, tapi karena bernilai minus artinya lebih kecil. Oke, jadi kita cari dulu H0, apa namanya, uh, terima H1-nya atau H0 yang ditolak. Jadi ya karena kita menolak H0, maka kita tidak akan menggunakan H0 lagi. Yang akan kita gunakan interpretasinya adalah H1-nya atau hipotesis alternatifnya. Oke, saya bold saja hipotesis yang diambil. Jadi kita yang kita terima itu adalah H1-nya. Karena kita telah menolak H0. Karena kriteria-kriteria dari menolak H0 itu sudah kita penuhi, maka dapat kita simpulkan bahwa dengan taraf nyata 5%, cukup bukti untuk menyatakan bahwa nilai post-test itu lebih tinggi secara signifikan daripada pretest. Nah, ini kan tadi si tolak H0 atau terima H1 itu sudah dilakukan. Nah, dari mana kita tahu bahwa post-test itu lebih tinggi secara signifikan? Post-test itu lebih tinggi secara signifikan daripada nilai pretest, kita lihat dari nilai rata-ratanya. Nilai rata-ratanya kan kalau pretest itu 42,62, sedangkan nilai rata-rata dari post-test itu 73,6. Nah, langsung dapat kita simpulkan, oh si post-test itu lebih tinggi daripada si pretest dengan nilai yang signifikan karena menolak H0 atau menerima H1. Seandainya kalau menerima H0 pasti tidak terdapat perubahan antara pretest dan post-test secara signifikan. Kira-kira seperti itu dari kesimpulan yang diperoleh, artinya dugaan Sanggoro itu sudah benar. Kita sudah membuktikan bahwa dugaan Sanggoro itu sudah sesuai dengan harapannya bahwa nilai pretest dan nilai post-test itu lebih tinggi daripada nilai pretest. Baik, demikian materi ataupun diskusi tentang uji T berpasangan yang dikenal dengan paired sample t-test yang dapat saya bahas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.